Selamat sore Positive People. Balik lagi di APDC Online Sharing. Edisi kali ini kita bakal membahas soal selingkuh. Siapa sih yang salah? Dan di sini kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu psikolog dari APDC, Kamu Harini Aulia. Nah, tapi sebelumnya Cika mohon maaf ya, karena tadi sepertinya ada kendala koneksi dan tiba-tiba keputus live-nya. Jadi aku bakal sedikit ulangi bahasan kita sore hari ini. Nah, di sini Cika bakal coba untuk invite Kak Rini dulu, teman-teman. Mention nih kalau mendengar kata-kata. Oke, halo. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Cika. Selamat sore, senang banget nih bisa ketemu lagi Iya, sama aku Kak juga Rini. senang sekali. Oke deh Kak Rini. Nah, tapi kali ini tuh kita sempat bahas Kak di PDC Fit-nya ngomongin soal perselingkuhan nih. Teman-teman kemarin tuh sempat mention apa sih yang teman-teman pikirin ketika mendengar kata-kata Mhm. selingkuh gitu. Ada yang bilang takut nggak pengen keulang lagi. Ada yang bilang soal orang ketiga. Ada yang bilang merasa tidak dihargai oleh Mhm. pasangannya begitu. Ada yang juga sepertinya nih rumah tangganya itu terlihat harmonis, tapi ternyata di balik itu ada peristiwa yang tidak mengenakan, yaitu perselingkuhan Mhm. ini sendiri. Tapi rasa-rasanya kalau kita soal selingkuh ya, kadang-kadang yang Cika sadari setiap orang tuh sepertinya punya definisi yang berbeda nih, indikator yang berbeda ketika seseorang dikatakan selingkuh. Itu tuh sebetulnya gimana sih kalau misalnya Cika ini sendiri sebetulnya apa sih yang dibilang selingkuh dan kapan seseorang tuh bisa dibilang selingkuh Oke, gitu Kak? baik. Pertanyaannya bagus banget ya untuk mengawali sesi diskusi kita sore ini. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semuanya, Positive People, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ini topiknya hot banget dan pertanyaan dari Kak Cika tadi langsung supaya kita sama-sama tahu definisi yang secara umum ya dari apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa disebut sudah melakukan perselingkuhan. Oke, apakah di sini sepertinya kali ini ada kendala koneksi? Teman-teman bisa dengar suara Cika nggak ya? Oke deh, sepertinya hari ini sedang ada kendala koneksi teman-teman, tapi kita akan membahas lagi ya soal selingkuh itu sendiri gitu. Boleh nih sambil Cika invite ulang hari ini teman-teman coba deh share insight-nya ketika mendengar kata-kata hal tersebut. Selingkuh. Hai Mbak Cika, Oke, kayaknya Karini, koneksiku tadi boleh di... sedikit ada trouble ya. Nggak Sekarang apa-apa, sudah aman tapi ya. aman Nanti minta sekarang. tolong dikasih tahu aja ya kalau misalnya bermasalah. Ini aku udah coba ganti jaringan, semoga kedepannya nggak ada trouble. Kita lanjutin ya, berkaitan sama definisi Boleh. perselingkuhan sendiri atau selingkuh sendiri. Sebenarnya di kalangan para psikolog pun ada beberapa konsep nih yang mencoba mendefinisikan, menjelaskan indikator-indikator yang bisa kemudian menegaskan seseorang apakah sudah disebut selingkuh atau belum. Tapi secara umum, kita coba ambil secara general, perselingkuhan itu sebenarnya adalah sebuah situasi ya. Jadi, kalau bicara durasi, bukan berarti ada ketetapan durasi misalnya harus berjalan selama berapa lama dulu baru disebut selingkuh. Yang namanya situasi itu bisa jadi kan single event ya, yang baru terjadi sekali pun dalam satu waktu. Situasi di mana seseorang itu terlibat dalam hubungan lain di luar hubungan yang sedang dijalinnya dengan pihak yang berbeda, dan keterlibatan ini bisa jadi bentuknya emosional ataupun seksual gitu. Jadi nggak mesti harus ada misalnya in, kontak fisik ya untuk kemudian membuat seseorang sudah bisa dikatakan selingkuh. Kalau memang sudah ada di dalamnya keterlibatan emosional, walaupun belum ada jumpa fisik, belum ada kontak fisik, itu tetap bisa disebut sebagai perselingkuhan gitu. Nah, bahkan ada juga nih yang ngejelasin kalau biasanya disebutnya sebagai micro cheating ya, atau selingkuh kecil-kecilan, di mana
aksi yang kita lakukan adalah sebatas flirting-flirting nih sama orang lain karena memang kita punya ketertarikan sama objek tersebut, terus akhirnya kita menunjukkan sikap di mana kita flirting, coba cari perhatian. Itu aja udah bisa disebut sebagai micro cheating gitu, Mbak Cika. Oke, jadi sebenarnya bener banget nih Karini, kalau ngomongin soal mikro dan makro cheating itu sempat Oh kita iya. bahas di APDC ya. Hal inget ada konten itu Kak. Jadi eh, kalau nih mikro cheating itu termasuk itu tadi terus keterlibatan secara emosional, mungkin ketertarikan yang akhirnya bisa dibilang mengganggu komitmen antara hubungan. Misalnya sebatas mengagumi tapi tidak ada keterlibatan emosional itu masih nggak apa-apa kayak kayak misalnya bahas tapi emosional apa kita malah jadi apa ya tidak fokus dengan hubungan kita saat ini seperti yang tadi Karini sebutin, yaitu situasi. Sebenarnya selingkuh itu adalah situasi di mana terlibat dalam hubungan lain atau pihak ketiga dengan atau pihak yang lain baik berbentuk secara emosional maupun fisikal ya, jadi nggak mesti ada kontak fisik Iya, bener kayak. banget Mbak Cika. Kalau misalnya ngomongin soal itu ngomongin situasi ya, berarti bisa banget ya kita tuh ternyata cuman by online chatting gitu, nggak pernah langsung tapi chatting gitu. Biasanya itu kalau pasangannya ditanya kenapa kamu kayak gini, alasannya tuh bisa macam-macam gitu. Tapi kalau faktor utamanya kalau dari sisi psikologi atau yang Karini pelajari ya Kak, yang pernah ditemukan gitu. Faktor-faktor apa saja sih Kak yang bisa menyebabkan orang itu akhirnya cheating atau berselingkuh dengan sadar Oke, ataupun tidak baik. sadar? Jadi kita bicara faktor resikonya ya, yang mungkin akhirnya membuat seseorang lebih punya potensi besar melakukan perselingkuhan. Kalau dilihatnya dari faktor eksternal ya, di mana kita coba meninjau dulu hubungan atau kualitas hubungan yang terjalin dalam hubungan yang sudah dia miliki, kadang pelaku perselingkuhan itu bisa punya faktor resiko, seseorang bisa punya faktor resiko lebih besar untuk mengalami melakukan perselingkuhan adalah ketika hubungannya itu misalnya tidak berkualitas, ada di sana rasa tidak puas terhadap hubungan yang sedang dijalinnya dengan pasangan. Bisa juga faktor resiko lainnya adalah ketika dia merasa sejak awal dia menjalin hubungan ini itu low komitmen, jadi komitmennya nggak terlalu tinggi, kayak oke, saya berhubungan sama dia karena dia menarik dan ya udah coba jalanin dulu aja misalnya. Jadi sejak awal landasan dalam menjalin hubungannya itu komitmennya rendah gitu. Nah, selain itu, faktor resiko lainnya yang di dalam hubungan adalah ketika setiap masalah yang terjadi di dalam hubungan itu tidak biasa dibicarakan. Jadi terbiasa menggunakan pola-pola avoidance atau penghindaran dalam mengatasi masalah di dalam hubungan. Kita memutuskan untuk diam atau mengabaikan hanya untuk memaksakan kalau hubungan ini baik-baik aja. Padahal sebenarnya ada banyak yang mau dibicarakan, ada banyak masalah di dalamnya. Nah, itu kalau dilihat dari faktor hubungannya ya. Tapi yang namanya proses seseorang akhirnya memutuskan melakukan perselingkuhan itu kan multifaktor ya, kompleks sekali pasti dinamika di dalam dirinya. Faktor lainnya kalau dilihat ke dalam individunya, yang bisa membuat seseorang beresiko adalah ketika dia memang punya masalah dalam attachment style, misalnya. Kan attachment terbentuk dari pola asuh dan juga interaksi dengan orang tua ya di awal kehidupan kita. Kemudian nanti kita jadi punya gaya kelekatan seperti apa, dan orang-orang yang punya permasalahan dalam urusan kelekatan emosional, misalnya dia adalah tipikal orang yang cenderung avoidant atau menghindar, atau cenderung cemas dalam menjalin kelekatan emosional, itu lebih beresiko untuk akhirnya berselingkuh. Kalau yang avoidance kan dia berusaha menghindari hubungan yang terlalu intim, terlalu mengikat gitu ya, jadi sulit untuk berkomitmen. Sementara orang-orang yang attachment style-nya ini adalah anxious, yang cemas, yang selalu mempertanyakan, selalu butuh reassurance kalau hubungan dia baik-baik aja gitu. Akhirnya malah ya nggak health gitu ya hubungan yang dijalinnya dengan pasangan. Itu salah satu resiko individu. Selain itu ada juga nih beberapa kayak need of power. Kalau seseorang itu punya kebutuhan besar untuk memiliki kekuatan, berdaya, dominan gitu ya, dan kebutuhan ini nggak disadari, jadi nggak bisa dikelola, nggak terpenuhi juga dengan baik, akhirnya dia
merasa menikmati ya ketika dalam hubungan-hubungan baru ini saya bisa memenuhi kebutuhan saya itu untuk punya power, untuk mendominasi. Terus orang-orang yang punya masalah dalam self esteem juga sama kayak gitu. Kadang justru ketika dia low self esteem, kehadiran pihak lain, kemampuan dia untuk bisa menjalin interaksi lagi sama orang lain, relasi baru sama orang lain, membuat dia jadi merasa bahwa saya berharga gitu ya, bermakna. Padahal sebenarnya itu justru karena dia kurang dalam urusan itu ya, dalam self respect dan sebagainya itu. Itu kalau dilihat dari individunya. Terus faktor lainnya lagi selain hubungan dan individunya juga bisa dilihat dari yang benar-benar eksternal ya, yaitu situasi. Jadi saya sempat baca di kolom komentar teman-teman positive people tuh ada yang bilang kalau ini tuh karena orang ketiga, ini tuh karena kesempatannya, misalnya sekantor ketemu gitu kan ya, nggak sengaja berinteraksi sama orang yang kita ngerasa klop, cocok. Nah, itu adalah circumstances ya, situasi yang itu memang di luar kontrol kita. Kadang-kadang kita nggak memilih kan ya, mau berada di situasi yang seperti apa, itu adalah faktor yang memang ya di luar kontrol kita dan kontrol pasangan ataupun hubungan gitu ya. Kadang-kadang terkondisikan begitu saja. Tapi ya nggak bisa sih satu faktor saja cukup untuk membuat seseorang langsung terlibat perselingkuhan gitu ya. Misalnya cuma gara-gara ada kesempatan, gara-gara ada yang ngedeketin. Tapi pasti itu adalah keterlibatan banyak faktor gitu Mbak Cika. Oke, oke, menarik banget nih kali ini nih. Aku tuh rasanya kayak makin pengen nanya banyak nih sekarang nih hal itu tuh. Tapi sama tadi Positif tuh sebelum Karini join tuh langsung apa ya mention hal-hal yang dirasain ketika mendengar kata-kata selingkuh gitu. Jadi kalau Positive People ada juga hal yang pengen ditanyakan, boleh langsung tulis aja di question box live ini, ada kolom pertanyaan. Positive People tulis aja di situ apapun. Nanti kita bahas ya. Sekitar 3 pertanyaan. Oke. Oke deh. Mari kita dari berbagai perspektif ada ya kan faktor hubungannya dari sisi individualnya maupun dari sisi situasinya. Ada juga yang biasa ditemukan ketika uh, seorang yang menyalahkan hati gitu ya. Pun sebetulnya dulu kita pernah ngerasain nih Kak, tapi udah lama banget terus udah biasa aja. Sekarang itu tuh kalau aku pernah ingat-ingat ya itu tuh biasanya menyalahkan situasi atau ya akhirnya itu orang lainnya itu sendiri. Tapi Cika jadi ini sih, relate sih kalau tadi Karini bilang ya kan tidak cukup hanya satu faktor saja untuk membuat seseorang itu memutuskan untuk mungkin di balik itu juga ada hal-hal tidak terpenuhi seperti yang Karini sampaikan. Terus apalagi belum lagi kalau ternyata itu tuh terulang lagi gitu, sudah dimaafkan tapi Benar terulang banget. lagi gitu, nggak enak banget nih Kak pasti. Berarti bener nggak sih kalau misalnya seseorang tuh udah sekali selingkuh bisa keulang lagi atau istilahnya kalau bahasa Jawa nih tuman gitu udah sekali lah lanjut lagi gitu itu tuh hal itu tuh apakah betul-betul pasti atau bisa nggak sih seseorang itu akhirnya memutuskan untuk oke aku Oke, setia gitu. baik. Jadi memang ada frasa yang berkembang ya di sekitar kita. Kalau sekali selingkuh, pasti kedepannya bakal selingkuh lagi, bakal mengulangi lagi. Terus juga ada juga keyakinan bahwa kita nggak bisa merubah orang kalau memang sejak awal dia sudah seperti itu gitu ya adanya. Memang frasa itu berkembang dan nggak apa-apa, itu adalah bagian dari cara kita memahami ya bagaimana sebuah kondisi. Tapi apakah itu mitos atau fakta? Kalau di dalam psikologi sendiri di berbagai kajian sampai dengan saat ini ternyata statement itu atau frasa itu belum terbukti sebagai sebuah fakta gitu atau lebih mendekati mitos. Memang dalam beberapa kajian atau penelitian ditemukan ya data-data bahwa orang-orang yang dulunya pernah selingkuh setidaknya mereka jadi lebih bisa mentoleransi ketika ada temannya, rekannya yang melakukan perselingkuhan. Jadi nggak langsung menyalahkan, nggak langsung mengintimidasi atau menyudutkan. Lebih punya nilai toleransi yang tinggi dan juga lebih bisa memaafkan gitu ya. Ketika orang itu pernah punya pengalaman selingkuh sebelumnya. It means kan berarti karena mungkin pernah ada di kaki itu ya, berdiri di kaki seorang yang melakukan perselingkuhan, jadi lebih bisa berempati atau juga sudah punya sudut pandangnya agak bergeser nih soal kompleksitas hubungan sampai seseorang tidak setia dan melakukan perselingkuhan. Nah,
Tapi kalau kemudian, tadi kan ya saya bilang ini lebih mendekati mitos ya sebenarnya, kalau apakah itu akan berulang atau enggak. Jadi sebenarnya kenapa kita melahirkan statement itu bahwa seseorang kalau udah selingkuh pasti sering selingkuh adalah karena kita berpikir bahwa masa lalu itu adalah yang akan menentukan seperti apa masa depan seseorang. Nah, ini nih di sini misinterpretasi ya dalam memahami perilaku di masa lalu seseorang itu berfungsi sebagai apa. Kenyataannya tuh perilaku di masa lalu itu harusnya menjadi prediktor. Ya, kalau yang namanya prediktor itu belum tentu 100% akan terjadi gitu ya. Seringkali kita berpikirnya perilaku masa lalu itu adalah determinan atau penentu. Jadi kita kayak yakin banget nih ini tuh kayak sebab akibat gitu ya, yang pasti itu rumus matematika yang nggak akan berubah gitu. Terus yang kedua, saat seseorang diselingkuhi, kita itu kan ngerasa eh, punya banyak pertanyaan ya di kepala. Apakah saya harus lanjut perjuangin ini atau saya mundur gitu ya. Dan itu berkecamuk macam-macam banget. Nanti gimana. Semua penuh ketidakjelasan. Nah, yang tadi itu statement bahwa sekali selingkuh akan terus selingkuh, itu adalah semacam black and white advice ya. Sebuah nasihat yang sifatnya adalah hitam putih. Yang itu lebih mudah untuk kita terima di saat kita lagi nggak punya pegangan gitu. Karena saat melihat realita itu ternyata warna-warni ya, saya nggak siap nih, saya harus ngambil langkah yang mana. Sebuah nasihat yang sifatnya itu hitam putih bikin kita jadi kayak ngerasa punya pegangan. Oke, berarti karena ini hitam putih, ya udah saya selesai aja hubungannya sampai di sini. Shortcut gitu ya, jalan pintas untuk kita ngambil keputusan dan merasa aman. Kayak gitu. Padahal sebenarnya dalam setiap kasus perselingkuhan akan berakhir bagaimana orangnya nanti ke depannya itu ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Dan kalau kita lihat dari konsep psikologi pun di teori belajar dan sebagainya, beberapa peristiwa atau perilaku yang tidak diharapkan kalau dia mendapat konsekuensi negatif, ada kemungkinan di kemudian harinya malah tidak terjadi lagi gitu ya, malah justru akan dihindari sama orangnya. Jadi saya rasa sih optimisme tetap bisa dijaga, tapi di tahap dimana itu masih rasional ya, jangan kayak buta banget gitu juga. Ada banyak kok nanti mungkin di diskusi lainnya ya, ada banyak kok sebenarnya tips-tips yang bisa atau faktor-faktor yang bisa kita lihat untuk mempertimbangkan ini pasangan kita bisa kita pertahankan atau enggak nih setelah melakukan kesalahan itu gitu. Oke, oke. Berarti sebetulnya kaitannya juga faktor-faktor itu tuh gunanya untuk bisa membuat kita lebih melihat lagi sebetulnya apa yang perlu kita lakukan gitu ya setelah tapi berkaitan dengan faktor itu bisa ya Kak sedikit gitu beberapa hal yang bisa dilakukan ketika hubungan kita mengalami situasi perselingkuhan baik ya dari sisi pasangan kita berselingkuh kita tuh harus seperti apa sudah berumah tangga ini kan faktornya pasangannya itu banyak anak dan maupun nafkah ada nggak sih Kak hal yang bisa kita Oke, baik Mbak Cika. Jadi ketika kebetulan nih kita baru tahu ya, misalnya pasangan kita berselingkuh, beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, dan juga pertimbangan ke depannya. Pertama, untuk sikap nih, yang pertama adalah kalau kita merasa sudah ada beberapa bukti yang menguatkan ya bahwa dia berselingkuh, buka komunikasi gitu. Itu langkah pertama adalah buka komunikasi. Komunikasi di sini seperti idealnya komunikasi berarti sifatnya dua arah. Jadi bukan kita menyerang dan kemudian tidak mendengarkan, tapi sifatnya dua arah gitu ya. Kita klarifikasi dan dia kita kasih ruang untuk bisa menjelaskan juga gitu. Itu pertama, buka komunikasi. Kemudian yang kedua adalah jangan mengambil keputusan langsung karena di tahap momen ketika kita baru tahu pasangan kita berselingkuh itu kan campur aduk ya rasanya ya, mixed feeling banget dan saat itu dominasi banget emosi kita itu sangat mendominasi. Mengambil keputusan dalam situasi sangat emosional itu kan nggak bijak ya. Jadi coba ambil waktu sejenak dan sembari itu ya kita mengambil jeda itu coba amati beberapa hal ini nih yang tadi saya bilang tips untuk mempertimbangkan apakah kayaknya ada potensi kedepannya pasangan saya bisa jadi lebih baik gitu ya dan patut diberi kesempatan kedua. Nah, tips yang pertama adalah saat membuka komunikasi, yang tadi saya bilang dua arah ya, sama-sama mendengarkan, di situ kita bisa mengamati.
bagaimana bentuk penyesalan yang dia tunjukkan gitu ya. Apakah dia terlihat menyesali perbuatannya atau tidak, atau dia malah banyak memberi alasan gitu ya saat menjelaskan kepada kita. Terus yang kedua, coba cari tahu apakah pasangan kita ini saat mencoba menjelaskan ya, misalnya kenapa dia melakukan itu, apakah dia bisa bertanggung jawab atas pilihan dia sendiri. Ketika pasangan berselingkuh kemudian dia menjelaskan ke kita, ya soalnya kamu sibuk kerja jadi saya nggak punya waktu sama kamu misalkan. Di tahap itu kan berarti dia menyalahkan diri kita ya, yang secara nggak langsung itu kayak gaslighting gitu lah. Dan di tahap itu berarti dia belum punya kesadaran diri nih, introspeksi bahwa terlepas dari mungkin ada masalah dalam hubungan ini, tapi keputusan untuk berselingkuh itu adalah keputusan sepenuhnya milik dia gitu ya, yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Itu kendali sepenuhnya ada di tangan dia. Berarti kesadaran itu belum ada di dia. Kalau dia masih defensif, fokusnya adalah ke kira-kira latar belakang apa yang bikin dia akhirnya tergoda sama perempuan atau laki-laki lain gitu ya. Nah, itu yang kedua kita cek. Dia cukup berani nggak untuk ambil tanggung jawab atas kesalahan dia dan bisa introspeksi itu. Kemudian yang ketiga, kita kan mengenal pasangan nih, misalnya udah berapa lama nih, dalam durasi yang cukup panjang. Kadang kita punya bias fokus pada kesalahan yang aktual saat ini, kita lupa nih karakter dia yang lainnya, yang ada dalam kehidupan dia. Coba kita mundur sejenak dari masalah kita, terus kita amatin. Yang kita tahu dia itu adalah tipikal orang yang kayak gimana. Kalau melakukan kesalahan selama ini dia seperti apa? Orang yang bisa belajar dengan cepatkah? Punya keinginan berkembangkah? Jadi kita lihat possibility dia untuk grow ke depannya sebagai individu gitu ya, dan sebagai pasangan. Kita lihat itu di capture-nya adalah keseluruhan gambaran diri dia, bukan dari satu single kesalahan dia yang kemarin itu. Itu hal lain yang bisa jadi bahan pertimbangan kita ya sebelum akhirnya kita mengambil keputusan. Nah, untuk yang berkeluarga ini agak tricky nih, karena kan faktornya kali ini bukan cuma tentang kita doang, tapi juga mungkin melibatkan anak, orang tua gitu ya, keluarga besar. Jadi kadang faktor-faktor eksternal itu lebih mendominasi, akhirnya membuat kita mengambil keputusan hanya karena faktor eksternal itu gitu ya, hanya karena anak, hanya karena keluarga besar dan sebagainya. Nah, coba pastikan bahwa kalau yang udah berkeluarga nih, kita melihat situasinya dalam mengambil keputusan itu secara utuh. Jadi terlepas dari kita ingin sesuatu yang baik untuk anak dan keluarga besar kita, tapi yang menjalaninya itu kita gitu ya. Jadi penyelesaian masalah hari ini jangan sampai kita berpikir jangka pendek aja, sebatas yang penting saya menyelamatkan nama baik keluarga dan anak saya tetap punya orang tua lengkap gitu ya. Tapi kita berpikir harus ke depan gitu ya. Jangka panjangnya apa nih aftermath-nya yang mungkin terjadi. Dan saya yang menjalaninya nih, seberapa kuat saya bisa akhirnya perlahan-lahan membangun kembali rasa percaya sama pasangan saya. Jadi upayakan lebih komprehensif gitu ya, mempertimbangkan itu semua. Jangan hanya berat karena tadi masalah anak atau nama baik keluarga besar misalkan. Oke, jadi sebetulnya ya lumayan banyak Iya. ya Kak yang bisa dilakukan ya, tapi yang nomor satu adalah jangan langsung ambil Mm-mm. keputusan ya, karena ketika hal tersebut terjadi dan kita baru tahu, emosi kita sendiri tuh masih campur aduk sehingga kita belum bisa memilah nih apa gimana gitu kan. Seringnya kan kalau kita ambil keputusan ketika marah itu bisa jadi menyesal karena bukan keputusan yang rasional dipikirkan baik-baik juga kan. Jadi mungkin teman-teman bisa next time dulu untuk oke, menenangin diri dulu, kemudian diajak pasangannya untuk ngobrol dan mempertimbangkan lagi bagaimana, atau teman-teman juga bisa menanya atau hal-hal yang sekiranya mengganjal tuh intinya harus bisa disampaikan dengan kepala Mm-mm. dingin ya kayak, karena pasti pertimbangannya itu sangat banyak. Oke deh, menarik banget ini. Sekarang question box-nya Cika udah rame banget Karini. Oke. Kayak ada 109, 110 orang nih relate dengan topik ini. Jadi mari bahas kerisauan mereka, sedikit dari kerisauan mereka satu-satu. Nah, ini adalah pertanyaan dengan likes terbanyak nih Mm-mm. Kak. Coba aku tap dulu di sini. Oke, udah Oh, kelihatan sudah, belum Pak sudah. Kak? Sudah terlihat.
Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan kalau orang tersebut sudah mengulangi lebih dari satu kali? Mhm. Gimana? Oke, ini memang situasi yang rumit banget ya untuk seseorang kalau ternyata pasangannya sudah lebih dari satu kali melakukan perselingkuhan. Karena baru terjadi satu kali aja rasanya untuk mengembalikan kepercayaan itu susah banget ya Mbak Cika, apalagi kalau sudah terjadi lebih dari satu kali. Dan kita sebagai individu itu punya tendensi untuk melihat pola ya. Kita memprediksi masa depan berdasarkan pola yang ada. Dan kalau udah lebih dari sekali kan berarti udah kebentuk pola ya. Jadi akhirnya pasti berat sekali untuk tidak berpikir negatif bahwa kedepannya ini akan terjadi lagi. Nah, untuk teman-teman yang saat ini berada di situasi atau hubungan semacam ini, saya nggak mau langsung mukul rata ya. Kalau misalnya semua hubungan di mana yang pasangannya sudah pernah lebih dari sekali berselingkuh berarti sebaiknya tidak dipertahankan. Itu enggak, itu kita tetap nggak bisa mukul rata karena dinamika setiap hubungan berbeda. Tapi mungkin yang bisa dilakukan ya beberapa di antaranya. Pertama adalah fokus ke diri kita sendiri gitu. Fokus ke diri sendiri maksudnya adalah seberapa siapnya kita. Kalau misalnya kita masih mau memberikan kesempatan kedua, seberapa siapnya kita bukan hanya tentang worst case skenario misalnya ke depannya dia akan selingkuh lagi. Tapi meskipun tidak ada perselingkuhan ke depannya, seberapa siapnyakah kita untuk bisa percaya lagi, untuk mengelola kecemasan kita gitu ya dan kemudian jadi lebih berhati-hati, was-was gitu ya biasanya ya kalau habis. Karena ini kan sifatnya juga traumatis ya ketika kita diselingkuhi. Seberapa siapnya kita dengan hal itu. Karena kalaupun dari faktor pasangan itu misalnya sudah tidak melakukan lagi, tapi kitanya ternyata nggak siap membangun kembali rasa percaya, kitanya nggak siap untuk akhirnya mengelola kecemasan kita, maka hubungan kita jadi nggak sehat. Karena setiap harinya kita was-was, dan bisa jadi tanpa kita sadari kita menunjukkan perilaku-perilaku yang itu seperti apa ya namanya menebak-nebak, membuat pasangan jadi merasa risih karena kita seperti menuduh-nuduh gitu ya. Dan itu bisa membuat hubungan jadi nggak sehat. Bisa jadi ke depannya tidak ada perselingkuhan lagi, tapi hubungannya jadi nggak sehat karena hal tersebut gitu. Nah, jadi pertama cari tahu kesiapan kitanya dulu ya sebagai individu. Sebelum kita mencari tahu kesiapannya si pasangan gitu. Karena kesiapan si pasangan kembali lagi itu orang di luar diri kita ya, di luar kontrol kita. Jadi kemampuan kita hanya sebatas memprediksi gitu ya, nggak bisa benar-benar tahu dia akan seperti apa di masa depannya. Nah, saat bicara soal pasangan, ini juga perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa setelah seseorang melakukan perselingkuhan, juga ada dampak nih yang dihadapi sama orang ini nih, sama si pelaku. Jadi dampak bukan cuma dialami korban, tapi juga pelaku. Dampaknya bisa beda-beda, tapi beberapa diantaranya adalah selain rasa bersalah, ada juga perasaan di sana self respect-nya tuh jadi kurang sama confidence-nya ya. Dia jadi kurang respect sama diri sendiri, dia nggak percaya sama diri dia sendiri. It means ini orang yang pasangan kita yang berselingkuh ini setelah dia selesai menyesal dan sebagainya, dia belum utuh pulih gitu ya sebagai diri dia karena ada dampak dari perselingkuhan itu untuk diri dia. Dan ini kan akan sangat mempengaruhi hubungan kita ya. Misalnya dia jadi yang namanya orang nggak self respect, nggak menghormati diri sendiri, dia jadi merasa mungkin dia nggak layak dicintai, atau dia merasa jadi misalnya selalu bertanya-tanya apakah dia layak menerima sesuatu atau enggak. Dan itu bisa juga mempengaruhi kualitas hubungan ke depannya soal pasangan ini. Ini adalah side effect dari perselingkuhan yang juga perlu ditangani setelah kalau hubungannya mau berlanjut. Nah, itu coba dipertimbangkan tuh sama kita. Terlepas dari itu adalah berbagai upaya yang ditunjukkan untuk berkembang. Jadi kata kuncinya adalah berkembang. Karena setiap individu setiap hari kan harusnya berkembang, tapi seberapa dia mengambil peluang untuk berkembang itu si pelaku ya. Misalnya apakah dia mau ayo kita couple terapi yuk gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika ada keinginan tersebut dari pasangan itu nunjukin oh dia mau berkembang nih, dia mau keluar dari masalah ini gitu. Dia mau lebih terbuka, dia mau komunikasi sama kita, apa sih yang salah di hubungan kita yang mungkin itu jadi latar belakang. Apa yang salah di dia, apa yang
dia butuhkan dari kita, itu dikomunikasikan semua, itu nunjukin dia mau berkembang. Nah, kata kuncinya adalah seberapa dia punya passion itu ya untuk dia mengembangkan diri dia sebagai pasangan. Itu juga jadi pertimbangan lain ya yang perlu kita uh, apa sih pikirkan gitu saat berada di situasi ini. Oke, berarti sebetulnya beberapa hal yang bisa dilakukan tadi ada dua yang Cika tangkep nih kayak paling utama, yaitu pertama fokus atau memikirkan lebih lanjut tentang kesiapan diri kita sendiri sebelum memikirkan atau mengenai pasangan, kaitannya dengan pasangan orang lain di luar kita. Jadi kita sebisa mungkin memikirkan kembali apakah kita siap dengan apa yang sekarang dijalani maupun resiko depannya seperti apa, baru ya, diskusi pasangan kita bisa melihat seberapa ingin pasangan untuk berkembang dan memperbaiki Iya, hubungan ini betul, ya betul. Kak ya. Tapi kalau kayaknya dua-duanya tidak ada, ya berarti bisa dipikirkan lebih lanjut apa yang dirasa lebih baik untuk diri kita sendiri. Karena pun kita juga berhak untuk melindungi Iya, kita betul diri kita banget. sendiri ya Kak ya. Apabila nah itu teman-teman jadi jangan sampai hanya demi pasangannya tapi kitanya jadi kurang respect dengan diri sendiri. Kak sebelumnya ini suara aku Tadi sempat sih putus-putus kah? sedikit-sedikit barusan ya pas lagi ngomong, tapi tetap kedengar, maksudnya cukup bisa ditangkap gitu maksudnya. Oh oke, maaf ya teman-teman ya aku tuh bingung juga nih ini sinyalku tuh 4G penuh tapi ternyata putus-putus. Tapi untungnya kali ini aman sih. Oke Kak, next question nih dengan likes terbanyak. Oh oke, nih ada pertanyaan lagi. Nah ini biasanya kita temuin juga nih Kak, pada pasangan-pasangan yang mungkin bisa dibilang belum belum cukup matang gitu ya Mhm. dalam menjalani hubungannya. Nah ini ketika selingkuh itu ditanyain cuman karena bosen. Gimana itu Kak? Bosen, jadi aku selingkuh aja pusing nih dengernya nih. Aduh Karini Oke, oke. kecerahannya. Nah, ini tuh menarik banget ya. Mungkin ini untuk pasangan-pasangan yang intimate relationship tapi belum di pernikahan ya. Meskipun kadang di pernikahan ini juga terjadi, tapi biasanya pada saat ditanyakan pasangannya lebih carinya tuh campur-campur gitu ya yang disampaikan. Jarang ada yang jujur sejujur ini ya ngomong kalau misalnya bosan, lagi bosan aja mau hubungan. Tapi memang ini menarik karena beberapa faktor, mungkin tadi nggak sempat saya sebutin ya, yang juga bisa mempengaruhi seseorang akhirnya berselingkuh adalah karena dia butuh sesuatu yang baru gitu ya dalam hidupnya. Ketika mungkin dia sampai di fase stagnan, dia ngerasa kok kayak ya hubungannya dijalin semacam ritual aja ya setiap hari itu kayak rutinitas aja yang sama berulang. Seseorang akhirnya melakukan hal itu. Nah, ketika seseorang menjadikan alasan bosan terkait hubungan sebagai alasan untuk berselingkuh, pertama kita harus tahu dulu nih, orang bisa bosan sama rutinitas yang ada berarti kan karena dia adalah tipikal orang yang memang lebih fleksibel ya. Dia suka hal yang baru, dia suka mencoba hal-hal baru, pengalaman baru dan sebagainya. Karakter dia seperti itu. Berarti di awal yang kita bisa tangkap. Yang kedua adalah terlepas dari mungkin bosan ini adalah hasil hasil dari interaksi dia dan pasangan atau berarti hubungannya yang bermasalah. Tapi coba deh kita tarik ke kondisi lain. Misalnya kita bosan karena lagi di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Lagi bosan di kamar nggak ngapa-ngapain aja. Kan ada banyak sebenarnya alternatif solusi untuk keluar dari kebosanan itu ya. Misalnya kita coba masuk ke aktivitas baru, kita coba keluar ketemu sama orang baru dan sebagainya. Dan banyak banget alternatif dari pilihan solusi itu yang itu tetap sesuai norma, sesuai juga dengan komitmen yang kita bangun. Sama juga nih dalam hubungan, ketika merasa bosan, sebenarnya dia punya banyak banget alternatif solusi yang bisa dia terapin di dalam hubungannya. Misalnya dia ngomong sama pasangannya, kok kita kayaknya stuck di sini aja ya. Misalnya diskusi gitu ya, ayo cobain hal baru yuk, misalnya coba kita naik level yuk dalam berhubungan, uh, misalnya menantang diri gitu ya untuk mengatasi konflik-konflik hubungan dengan lebih baik. Ada banyak banget itu sebenarnya alternatif solusi yang bisa diterapin. Kenapa kok dia milihnya selingkuh gitu ya? Kenapa yang dia pilih adalah alternatif yang satu itu, padahal ada banyak alternatif lainnya untuk keluar dari rasa bosan gitu. Nah, itu yang perlu kita tanemin ke diri sendiri supaya kita nggak ngerasa
Oh ya, berarti ini tuh sepenuhnya karena hubungan kita membosankan dan berarti saya punya tanggung jawab. Kita jadi ngerasa punya tanggung jawab gitu ya atas sikap dia berselingkuh gitu. Padahal itu terlepas dari memang hubungan kita misalnya membosankan, itu di luar tanggung jawab kita pilihan itu. Karena alternatif solusi itu ada banyak kok untuk menangani kebosanan selain itu gitu. Jadi coba explore lebih jauh apanya yang bikin bosan. Sebenarnya ada nggak sih cara lain untuk mengatasi kebosanan ini? eh, itu didiskusikan sama pasangan. Selain tujuannya adalah untuk menangkap bener nggak sih ini alasannya dia. Kedua adalah supaya juga barang